dan sama panitia. Oke, boleh langsung aja untuk Kak Aura, waktu dan layar kami persilahkan. Oke. Nah, teman-teman. Suruh on cam. Oke, lanjut. Slide. Nah, tenang-tenang, kita studi kasusnya nggak begitu berat, jadi kita santai-santai aja di Tista kali ini. Lanjut. Nah, apa sih tujuan studi kasus? Nah, tujuannya itu tuh untuk memahami bagaimana teknologi deepfake ini digunakan dalam berbagai konteks. Biasanya kita kan kalau dengar deepfake itu tuh kayak, oh ini tuh AI itu buruk, itu nggak baik gitu kan. Nah, tapi nggak semuanya itu tuh buruk ya, karena ada beberapa pemanfaatan AI yang biasanya kalian sering pakai dan sering ditemukan di entah di Instagram, di TikTok, di FB dan lain-lain. Biasanya itu tuh bersifat hiburan. Nah, entah itu meme timpang tindih dan lain-lain ataupun yang yang memanfaatkan yang beretika itu juga ada. Biasanya itu tuh untuk di bidang industri. Nah, apa sih hubungannya sama cyber security? Nah, hubungannya itu tuh karena beberapa dari oknum-oknum itu menggunakan uh, identikal kita tanpa permisi gitu. Jadi terkadang itu misalnya kita pakai video, entah itu video tokoh publik atau misalnya video teman kita, nah dipakai tanpa permintaan izin dan itu pun terkadang itu uh, melakukan semena-mena gitu. Oke, lanjut. Ini nih udah sempat dijelasin kalau nggak salah sama Kak Diandra, tapi ya sudahlah. Jadi tuh intinya tuh deepfake AI itu tuh gabungan dari deep learning dan fake. Nah, biasanya itu tuh merujuk pada memproduksi foto, film, ataupun audio dari sumber aslinya. Oke, lanjut. Nah, biasanya tuh mereka itu memproduksi intonus intonasi dan nada gitu sebagai artis. Nah, terkadang beberapa oknum itu tidak bertanggung jawab menggunakan data pribadi kita. Nah, dan ini pemerintah Indonesia itu sudah membuat regulasi tentang pemakaian deepfake AI ini yang dimana itu ada di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 yang kalian lihat yang di sini, dan juga ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang dimana kalau misalnya kalian memakai foto orang, video orang tanpa orangnya itu memberi izin, nah hati-hati, itu kalian bakal bisa kena pidana. Mungkin kalian pernah lihat berita ada yang dikit-dikit mau dilaporin dan lain-lain. Nah, itu kalian bisa kena. Oke, lanjut. Nah, ini yang salah satunya bidang hiburan biasanya rakyat kita sering make. Terkadang saya juga suka make. Bisa yang ini salah satunya. Walaupun agak cringe, tapi ya kita nikmatin saja lah. Oke, lanjut. Nanti pertanyaannya ya kakak. Nah, yang tadi saya sudah sebutkan yang beretika yang di bidang industri, daripada kita capek-capek buat ngulang retake dan lain-lain padahal kejahatannya itu padahal cuman sedikit doang itu kesalahannya, daripada kayak gitu makin banyak waktu, makin lama prosesnya. Makanya terkadang mereka itu memanfaatkan deepfake AI di bidang industri untuk apa? Untuk melakukan sinkronisasi antara bibir setelah pasca produksi. Nah, jadi itu entah itu kadang nggak ke retake atau kadang sinkronisasi bibir sama suaranya nggak sama. Nah, itu biasanya mereka pakai. Oke, lanjut.
Studi kasus defect yang ancaman seriusnya ini yang seremnya. Itu apa? Nah, mungkin kalian pernah dengar kali ya di Rusia belakangan ini yang kan Rusia kan lagi bermasalah sama uh, sama siapa? Oh, sama si Ukraina. Nah, ada nih suaranya Presiden Vladimir Putin tuh bilang kalau di perbatasan Rusia dan Ukraina itu mau perang. Nah, itu tuh yang bikinin warga-warganya panik, yang bikinin psikologis mereka terganggu, panic attack, panic buying. Nah, itu yang menyebabkan uh, dampaknya. Dampaknya itu tuh kalau udah kena di presiden itu tuh dampaknya nggak main-main. Banyak berita bohong, bisa jadi terkena perpecahan juga. Nah, itu walaupun sebenarnya itu nggak terjadi sama sekali. Nah, oke lanjut. Nah, ancamannya dari defect itu tuh apa aja sih? Ada social engineering generasi baru. Semenjak semenjak ada AI, jadi ada social engineering tipe baru. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita kan kayak nanya seperti biasa gitu kan. Mereka, oh kamu rumahnya di sini. Oh, oh aku tahu nama ibu kamu siapa. Nah itu kan bahaya tuh nama ibu kamu sendiri atau oh jadi nama panjang kamu atau lahir kamu. Oh kamu bikin bank di sini. Nah itu tuh baru. Atau misalnya password IG kamu atau enggak deh password password email kamu gitu terkoneksi sama dia tercantum. Nah itu bahaya. Kalau misalnya orangnya nggak jujur, bisa aja tuh orang itu pergi ke teller buat ngegantiin apa namanya password dan lain-lain karena mereka itu tuh tahu nih data pribadi kamu, bahkan nama ibu asli kamu aja mereka tahu. Nah, itu tuh yang bahaya. Bisa main ke bank. Nah, tapi kalau yang sekarang ini, halo? Mungkin jaringannya buruk kali ya. Maaf, maaf, maaf. Biasa. Kalau yang sekarang ini karena ada AI, nah makanya itu tuh ada generasi yang terbaru yang 2.0. Nah, yang ini tuh mereka itu menggunakan wajah kita lebih ke dominan ke biometri wajah sekarang di muka kita, dari suara kita. Nah, itu bisa terjadi. Nah, dan apa dampaknya? Nah, dampaknya itu pemalsuan identifikasi atau biasanya disebut identifikasi fraud. Halo, Faura? Masih terhubung? Halo? Udah? Udah, Kak? Moderator bilang kalau misalnya, oh udah. Tadi sampai mana? Nah, makanya ada social engineering 2.0 yang dimana itu mereka itu melakukan biometrik. Teman-teman, maaf kalau misalnya jaringan aku lagi down, soalnya di sini hujan. Maaf Aman, ya Kak? Nggak apa-apa. teman-teman. Nggak apa, Kak. Aman kok. Lanjut aja, Kak. Makanya namanya pemalsuan identifikasi atau identifikasi fraud. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya itu tuh bisa melakukan disinformasi, terus misinformasi. Nah, di poin-poin ini yang Bu Sinas email compromise itu juga nih, entah itu dengan audio atau video palsu. Atau ada juga yang kemarin yang tadi saya bilang pencemaran nama baik. Nah, kalau misalnya pada studi kasus Businas Email dan Compromise itu tuh anggap aja tuh kayak gini. Misalnya ada perusahaan nih, misalnya perusahaan kalian. Nah, nah meminta rapat gitu kan. Nah, rapatnya itu secara via online, entah itu karena jaringan atau apa, karena terdesak. Nah,
Nah, terus katakanlah itu, ada 6 orang gitu di dalam meeting-nya kayak gini, meet kayak gini, dan tanpa diketahui kita, si korban tuh, sebenarnya itu kita tuh cuma sendiri doang, dan kita tuh di mana, di tampilan layarnya, di user interface kita itu, ada 6 orang, padahal sebenarnya itu kita cuman sendiri doang, dan tampilannya itu cuman kolega-kolega kita, dan kalau misalnya kita lihat itu benar, mukanya dia mukanya dia, terus juga suaranya dia. Nah, itu yang tricky banget ya teman-teman. Dan misalnya jeleknya, mereka itu meminta kunci akses gitu. Nah, terus kalau misalnya orang itu nggak teliti, orang itu kayak mudah percaya aja, tidak melakukan, zero zero trust yang seperti Kak Diandra bilang. Nah, orang tersebut, si pelaku tersebut itu bisa saja melakukan, credential theft atau yang disebut tuh kunci akses. Nah, itu yang merugikan kita semua, gitu. Merugikan kita semua, merugikan karyawan-karyawan kita. Kalau misalnya kita, yang megang vendor merugikan customer-customer kita, dan bisa saja, rating perusahaan kita turun gara-gara, kita tidak melakukan zero trust. Nah, tapi tuh gimana sih caranya kita melakukan verifikasi yang paling gampang tanpa tools dan itu tuh cepat? Itu, verifikasi wajah. Anggap aja, kalian itu meminta kolega kalian di misalnya suatu saat nanti untuk, mencegah mitigasi itu. Kalian itu meminta kolega kalian mungkin untuk sekedar melihat ke kiri atau ke kanan, atau yang paling ampuhnya itu tuh untuk, biar kelihatan apakah itu tuh firlow atau enggak, kalian bisa meminta kolega kalian tuh buat ngangkat tangan, bila perlu sampai di face sampai kayak gini. Kan kalau misalnya kalian lihat saya kayak gini kan muka saya tidak berubah gitu. Beda lagi kalau misalnya orang itu menggunakan filter, menggunakan deepfake AI, itu bisa saja berubah kayak glitch gitu. Karena, mereka itu tuh sensitif banget sama yang namanya pergerakan yang secara tiba-tiba. Nah, kalau misalnya, kalian gini, terus muka teman kalian tidak berubah, oh boleh, itu boleh dipercaya gitu. Nah, itu untuk penanganan. Kalau misalnya suri itu lain lagi. Oke, lanjut. Oke, moderator, lanjut. Nah, upaya pencegahannya itu tuh gimana? Ada AI based forensic analysis. Ntar kita juga bisa lihat, ntar saya kasih tahu yang mana. Terus juga, ada forensiknya juga. Ya ini yang udah saya jelasin yang, berbasis website itu tuh yang forensik kali, terus juga yang tools dan itu kalau kalian mau makai itu tuh ada di Kali, di bagian forensik namanya Existo. Nah, apa sih gunanya yang di forensik Kali? Nah, forensik Kali itu berguna itu untuk mendeteksi, apa sih, mendeteksi ELA atau error level analysis atau DCT analis gitu. Nah, sementara EXIF tuh ya ini tuh biasanya digunakan oleh para forensik. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah foto tersebut itu tuh ada artefaknya. Nah, artefaknya itu berupa apa? Ini saya jelasin secara ringkas ya, secara ringkas. Artefaknya itu mungkin bisa berupa kamera, kamera siapa, atau jenis kamera, atau HP, atau misalnya, GPS, tapi itu jarang kasusnya ya kalau sekarang. Atau misalnya dan lain sebagainya, atau misalnya tahu, itu tuh bukan bukan termasuk foto asli melainkan generate, nah itu bisa diketahuin. Terus, juga ada yang akademisinya yang biasanya dipakai untuk dosen, untuk, kuliah dan lain-lain. Ada Microsoft Video Authentifikasi, ada Intel Fact Catcher, ada Sensitive AI,
dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga bisa foto, juga bisa capture, mungkin kalian mau iseng make atau dan lain-lain juga boleh. Next. Waduh. Di sini ada roadmap ya. Sebenarnya itu nggak lengkap. Yang pertama itu adalah visual verifikasi, yang dimana yang seperti saya sudah bilang, apakah di dalam foto tersebut apakah ada anomali entah karena tekstur, biasanya AI itu sensitif terhadap tekstur, dan itu biasanya itu membutuhkan ketelitian yang tinggi. Terus juga entah karena gerakan mulut, yang paling sensitif itu tuh gigi, lidah yang susah ya, sama mata, pencahayaan mata, karena AI itu tuh sering salah logika sama pencahayaan matahari gitu. Sebenarnya bukan langsung OSIN sih sebenarnya, tapi kita itu lebih ke reverse image. Nah, reverse image itu gimana? Kita itu kayak mencari apa namanya, kayak surfing the internet gitu loh, kayak oh gambar ini tuh udah ada nih di tahun segini gini, atau oh gambar ini tuh udah ada di tahun segini segini. Jadi kalau misalnya kalian mau mengidentifikasi, misalnya oh ini tuh ada foto video, ada video, misalnya video timpang tindih gitu gitu kan. Nah, kalian tuh bisa melakukan reverse image, search image, entah itu di YouTube bisa, entah itu di Google bisa, Pinterest juga bisa, karena rata-rata tuh kalau yang menurut pengalaman saya Pinterest termasuk lumayan oke tuh buat seperti itu. Nah, baru habis reverse image, nah itu tuh baru yang namanya tuh forensically atau forensik digital. Itu cuman itu dong ya teman-teman, cuman buat sebagian besarnya biar nggak begitu teknis pembahasannya. Nah, forensik forensik itu tuh kayak gimana sih? Yang seperti yang sudah saya bilang, itu tuh kayak untuk mencari data. Beda dengan red team yang apa namanya, yang menyerang. Kalau forensik ini tuh termasuk ke dalam blue team, dan ya itu tuh biasanya itu tuh dipakai itu pada jurnalis. Kalau misalnya kalian sering itu baca berita, jurnalis, terus juga forensik biasanya di polisi, termasuk di departemen forensik digital. Nah, itu yang biasanya mereka pakai gitu. Apa sih yang diituin sama yang dianalis sama si forensik ini, LE-nya, ELA-nya, terus CDT itunya, digitalnya seperti itu, atau terus habis ke itu forensik kita langsung kosin. Nah, pada tahap ini tuh jarang banget, hampir nggak pernah. Biasanya tuh yang memakai seperti ini itu tuh bidang jurnalis. Kalau misalnya orang awam seperti kita itu tuh nggak perlu. Jadi tuh kayak visual verif langsung ke reverse image itu udah langsung ketemu gitu. Jadi kalau OSIN itu tuh kayak apa sih? OSIN itu kayak mencari bukti digital, kayak artefak gitu loh teman-teman. Misalnya itu kayak DCT analis, terus juga compression verifikasi artefak, terus juga dan lain-lainnya. Mungkin kalau misalnya kalian tertarik belajar blue team, kalian bisa sekadar belajar blue team mungkin ya teman-teman. Tapi saya saranin sebelum belajar blue team harus belajar red team dulu. Terus juga ada source verifikasi dan konklusi. Nah, ini tuh udah tuh in one ya, sebenarnya sama sih yang sebelumnya si reverse image. Nah terus tuh konklusinya tuh gimana? Terkadang kita itu tuh berusaha konklusi sendiri gitu loh tanpa bantuan orang. Nah, kenapa kita itu harus bareng-bareng gitu? Nggak perlu harus konklusi sendiri, nggak perlu harus sama orang lain gitu loh, harus sama orang lain nggak perlu harus sama orang lain,
Tapi jangan konklusi sendiri, kenapa? Karena itu kita tuh harus menyatukan pikiran kita, anggap aja gitu. Karena di dalam dunia cyber security, anggap aja di dalam industri cyber security, nah cyber security itu kita itu terbagi dari berbagai tim. Jadi kita itu diwajibkan, diminta dan diharuskan bekerja sama dalam tim gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada tuh yang namanya MC atau dan lain-lain kayak gitu, itu nggak ada. Makanya kenapa saya saranin itu untuk konklusi gitu sama teman-teman, karena bisa saja pemikiran kita tuh beda. Mungkin aja Kak Gisha tuh bilang gini, oh ini tuh bukan AI soalnya giginya rapi gitu. Terus juga teksturnya bagus gitu karena video itu cuma 5 detik doang gitu. Nah, terus aku bilang kayaknya ini AI deh soalnya dari pantulan cahayanya aja tuh kurang gitu. Sementara misalnya kayak jam 5 harusnya pantulan cahayanya itu tuh sekitar berapa derajat. Malah miss gitu, dan juga di dalam misalnya di dalam gambarnya itu tuh ada logam. Nah, otomatis kan itu kan beda gimana Pak pantulan cahayanya dan gitu-gitu. Makanya defect ini itu perlu analisis yang tinggi sebenarnya sih teman-teman. Begitu. Tapi berhubung tadi sempat saya sudah bilang ingin simulasi, ya ya sudah. Jadi tuh bisa itu tidak ya. Halo, moderator bisa minta akses tidak ya? Mau aku tunjukin aja deh secara keseluruhan kalau misalnya error level analis itu tuh seperti apa. Boleh untuk operator dibantu aksesnya buat ke Aura supaya bisa ngasih contoh ke teman-teman semua. Oh, udah. Hmm, izin share screen ya panitia. Nah, nah ini tuh yang tadi aku bilang namanya tools forensically, dan ini tuh mudah banget gitu tuh untuk dipakai buat orang awam gitu. Anggap aja aku nggak tahu ini foto siapa. Tapi anggap aja itu kalau misalnya yang kita lihat itu tuh dia pakai uh, website, bukan, misalnya pakai software gitu buat edit warna merahnya, versus sama pakai AI yang buat edit warna merahnya, background merahnya. Aku pakai foto diri sendiri aja ya teman-teman. Aku nggak tahu mau pakai apa. Nah, kalau misalnya kita lihat secara mata telanjang tuh, bisa dikirim nggak? Nggak ada bedanya kan? Kayak ya udah sama-sama warna merah, pas-pas foto warna merah kan. Tapi kalau misalnya kita uh, pergi ke fitur ini yang error refer analysis nih, yang tadi aku bilang untuk forensik bisa, untuk buat simulasi tips-tips juga bisa. Nah, kalau kita lihat kan ini kan emang mukanya ya. Jadi tuh error refer analysis itu gimana sih? Kayak menganalisis apakah si si siapa si digit-digit ini tuh si ini nih apakah ada apa namanya sesuatu anomali gitu. Saya bingung jelasinnya gimana secara teknis. Kayak ada nggak sih perbedaannya gitu? Ini yang versus ini yang foto itu ya, foto software, sama ini yang foto generate AI. Nah, kalian bisa bedain kan error refer analisnya gimana? Kalau yang di sini kan warnanya kan hitam ya, hitam, terus juga plain hitam, nggak ada apa-apa, bersih, clear kan? No. Dan juga warna juga merah, sama kan warnanya merah. Tingkat konsentrasi background satu gambar kakak ini sama gambar aku tuh sama teman-teman, warnanya sama-sama merah.
bedanya dia pakai software. Coba kalau aku error level analisnya no. Ini tuh kayak ada anggapannya kayak ampas sisa-sisa generasi AI ini. Jadi kalau secara praktik simulasi gini, kalian tahu kan ya gimana caranya menganalisis untuk biar yang nggak terlalu apa namanya nggak terlalu tinggi, yang nggak terlalu bukan nggak terlalu tinggi, yang nggak terlalu teknis biar gampang gitu. Kita kan sukanya kan yang cepet-cepet ya, yang instan-instan kan no, kayak gitu. Tapi kalau kalian lihat aku foto itu tuh di mana di suatu ruangan yang enggak suatu ruangan yang kiri kanannya itu kayak ada lighting gitu. Kalau misalnya kita lihat di kacamata aku nih, oh iya lightingnya aman, mas normal gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, oh beda kan cropnya? No, cropnya beda kan? Nah, di bagian harusnya di bagian sini cahaya itu masih kelihatan gitu. Karena menurut lampuku itu tepat di depan aku. Jadi tuh karena kacamata aku itu mengkilat, harusnya cahayanya dari sini terus ke sini, palingnya ke sini gitu. Noh, kamu bisa lihat kan ini tuh lightning. Harusnya kan uh, harusnya kan kacamatanya kan ikut terpantul ya cahayanya, tapi enggak. No. Sama versus sebelum aku generate kayak gimana coba fotonya. Oke, okay. Sebentar ya. Eh, no, beda kan? Beda kan? No, warnanya tuh apa namanya kayak mengkilat di sininya. Mengkilat kan, sedikit mengkilat di sini. Begitu teman-teman. Jadi kayak beda gitu. Sebentar ya teman-teman. Um, Kalau dari aku seperti gitu. Kak Gisha ini udah berapa menit lagi ya? Sisa kurang lebih 10 menit lagi, Kak. 10 menit lagi. Sebenarnya tuh aku juga nyiapin tebak-tebakan sih kalau misalnya matahariku kurang. Boleh, Kalau Kak? misalnya kalau dulu itu kan uh, real real or fake cake ya. Kalau sekarang tuh beda. Jadi tuh real or AI. Oh, malah kayak gitu. Kedengeran nggak ya? Kedengeran kok, Kak? Iya teman-teman. Mas, Hmm. Ayo teman-teman, kita bakal menganalisis apakah ini tuh real or fake. Real or fake. Yang mana teman-teman? Yang real sama yang enggak? Yang kiri atau maaf, yang kanan? Kak, untuk layarnya belum di-share. Oh, astaga. Maaf, human error. Aman aja, Kak. Oh, yang ini aja kali ya, yang Chrome atau yang Windows. Kalau yang tadi itu aku udah share belum ya? Yang simulasi. Yang forensik kali udah, Kak. Oh, alhamdulillah. Nah, ke sini. Jadi kita akan apa namanya kayak tebak-tebakan gitu, yang real or AI. Ayo, kalau dari gerakannya, yang AI yang mana, yang benar yang mana? Yang kanan sih yang benar.
Jangan fake-fake doang, yang bener yang mana. Yuk, mana yang real, mana yang enggak. Yang kanan, yang kiri. Oh, kenapa karena yang kiri itu dibilang salah? Karena pencahayaannya, intensitasnya itu kurang, teman-teman. Kalau ini yang mana yang real, mana yang fake? Kiri, kiri real. Oke, betul. Kalau yang kanan kan kelihatan ya AI ya, teman-teman, hasil generate. Ayo teman-teman, bantu jawab nih. Kira-kira Tapi yang yang kanan mana? atau kiri Yang nih? kiri mungkin? Iya, benar. Wih, ada yang jawab kiri nggak nih? Betul, Haikal. Kanan AI AI. Nah, gimana nih? Yang kanan Kanan atau real. kiri? Kanan real atau kiri yang real? Kalau yang kiri kan kelihatan ya, teman-teman. Yang benar semua dapat hadiah, guys. Kayaknya. Yang kiri real banget fake-nya. Ayo guys, masih ada berapa lagi nih guys? Sampai 15 deh. Yang kiri yang real guys. Yang menang. Ah, ya nyari buku. Oh tidak, tidak, tidak. Kanan AI, kanan AI. AI. Ini sih benar. Kayak real Ayo ya, ini udah mulai susah loh teman-teman. Kiri AI kayaknya. kanan sih. Oh, Oh, salah. Oh my kanan god. udah mulai Kalau mulai sudah irit ya. dengan Hmm, kekayaan. udah mulai Mm-mm. Nah, ini tuh udah mulai kanan, Kalau ini tekstur kanan tekstur. yang AI. kanan gak sih? Karena ini mainin tekstur. Iya, kanan kayaknya AI. Oh ya benar. Mm. Oke, benar, benar. Oh, kalau ini mah jelas kanan. Yang real Real arsitek teksturnya. yang menang semua dapat hadiah guys dari Karafi kayaknya. Waduh, Kiri, kiri real. Ya, kan kelihatan nih yang dapat nih. Oh, salah. Aduh.
Waduh, yang mana, guys? Yang kanan kayak AI. Iya, Deta jago banget. Yang kanan AI itu kayaknya. Dia kelihatan dari sennya tuh Mhm, cahayanya. mhm. Ini kayaknya nih teman-temannya udah ngerti nih cara ngebedain AI AI nih. Keren nih. Udah pada jago kayaknya, Kak. Udah pada jago nih, udah langsung lulus nih pasti nih. Aduh, gimana nih? Apa aku harus masih jelasin atau enggak nih? Ini Kak Deta ini udah pinter nih. Apa langsung ke konklusi nih? Kita habis ini mau masuk ke sesi tanya jawab sih, Kak. Walah. Gimana, Kak? Udah selesai untuk materinya? Atau masih ada yang mau disampaikan? Sudah nih, kayaknya udah pada pinter-pinter nih ke sini. Iya nih, alhamdulillah kayaknya udah pada ngerti semua, langsung Heeh, mantep nih. heeh. Kalau misalnya berarti aku konklusiin dulu, baru ntar aku ituin ke Kak Gisya ya. Oke, boleh, Kak. Aduh, ya kameraku. Kameraku tidak bisa nyala. Ya udah, tolong dong Kak moderator langsung ke itunya aja, konklusinya aja. Oke. Kita kasih applause dulu ya teman-teman buat Kak Aura karena udah ngasih materi di sesi kali ini. Kita jadi dapat ilmu nih kalau misalnya cyber security sama defense itu hubungannya erat banget. Terus kita juga jadi tahu kalau misalnya di Indonesia undang-undang tentang defense itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tadi kalau nggak salah. Terus juga kita jadi tahu kalau deepfake itu tuh nggak cuman ada sisi negatifnya doang, tapi dia punya sisi positif juga. Kayak tadi di pemaparan narasumber itu kita dikasih tahu kalau misalnya deepfake digunakan dalam industri perfilman bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Dan juga kita tadi dikasih tahu juga kalau misalnya kita bisa mendeteksi deepfake itu pakai tools-tools yang di-share sama narasumber kita tadi. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget untuk nanti di-scan QR code yang bakalan di-share sama panitia di layar teman-teman. Terus kalau misalnya QR code-nya nggak bisa di-scan, nanti bakalan dikasih link juga lewat kolom chat. Jadi nanti teman-teman bakalan diarahkan ke sebuah web untuk nulis pertanyaan di sana. Untuk format pertanyaannya, teman-teman bisa tulis pertanyaan yang mau diajukan, terus habis itu kalian pilih mau narasumber yang mana untuk ngebahas pertanyaan kalian. Oke, boleh. Untuk operator langsung ditampilkan aja QR code-nya. Oke, di-scan ya teman-teman. Sambil nunggu pertanyaan dari kalian, aku mau ngingetin lagi nih, buat teman-teman on cam ya, kalau misalnya bisa dan memungkinkan boleh untuk on cam terus pakai virtual background yang udah di-share sama panitia di kolom chat. Dan juga tadi udah di-share belum ya link absensinya? Oh, sepertinya belum. Jadi nanti bakalan ada link absensi juga yang akan di-share sama operator. Nah, nanti teman-teman bisa untuk isi link absensinya, terus buat pendataan kita juga ya teman-teman. Oh ya, nanti juga ada link untuk review materi kita hari ini, gimana menurut teman-teman. Nanti boleh untuk diisi supaya buat evaluasi kita ke depannya. Ya, teman-teman yang belum on cam, boleh untuk on cam dulu. Aku ingetin lagi. Terus, boleh untuk langsung diajukan aja pertanyaannya. Oke, sambil nunggu pertanyaan, aku mau ngasih info penting dulu nih, guys. Jadi, Google tuh lagi ada event yang namanya Juara GCP. Nah, di event ini, teman-teman bakalan ngerjain tugas dan
sekarang tuh eventnya lagi berlangsung ya teman-teman, sampai tanggal 15 Februari nanti. Tapi untuk detail terkait event ini bakalan dijelasin sama Katian. Boleh untuk Katian langsung ditanggapi terkait detail event ini? Thank you, Gisha. Oke. Ini aku langsung aja ya. Jadi, oh ya, aku sekalian izin timpa share screen juga ya. So Google itu sekarang itu lagi ada namanya juara GCP. Juara GCP itu apa? Juara GCP itu kayak eh, ngasih kita literasi tentang Google Cloud Computing, terus tentang materi machine learning dan sebagainya. Nih, eventnya itu kayak gini, jadi dia itu event tahunan, setiap tahun itu pasti ada, dan benefitnya apa? Pertama, kamu semua itu bisa dapat tentunya ilmu bermanfaat, karena di sini tuh dia diajarin secara teknikal juga, terus kamu juga bisa dapat merchandise juga dari Google secara langsung nih, wah gimana, keren nggak tuh dapat merchandise dari Google gitu. Eventnya ini sebenarnya udah mulai dari tanggal 15 Januari kemarin. Cuman kalau kamu mau masih ikut ini juga masih bisa daftar. Dia sampai tanggal 15 Februari. Nah, caranya sih itu gimana sih? Nanti aku share link RSVP dari Google-nya ini. Dia itu Google juara GCP itu bakal ngasih kita akses kredit gratis karena di dalam Google Skills itu ada kayak course tentang lab gitu. Jadi ada kayak pelatihan teknisnya. Nah, itu tuh butuh kredit aktivasi. Jadi sama Google ini bagi-bagi kredit gratis tersebut. Nah, cara dapetin benefitnya itu merchandise itu gimana sih? Nah, jadi dia itu ada 3 tier. Tier 1 itu tuh minimal tuh kamu harus nyelesain 10 badges, termasuk 6 skill badges. Nah, dapat hadiahnya itu nih, Tier 1 itu dapat hadiahnya ada t-shirt, stiker, dan gantungan kunci. Terus ada Tier 2. Tier 2 itu tuh kamu harus nyelesain 18 badges, minimal 9 skill badges gitu. 9 skill badges, sisanya compression badges bebas. Kamu nanti dapat t-shirt, stiker, gantungan kunci, plus hoodie zipper yang ada tulisan juara GCP-nya ini dan ada logo Google Cloud-nya ini. Tuh. Terus untuk tier 3, minimal nyelesain 26 badges, termasuk 12 skill badges, itu hadiah dari tier 1 dan tier 2, plus TWS ANC langsung. Keren ya tuh. Bayangin, cuman modal ngejain belajar, udah dikasih ilmu langsung dari Google, terus kamu udah dikasih hoodie, t-shirt, TWS lagi. Nah, kalau kamu misalnya udah cepet banget nih nyelesain semuanya itu, nah, top 10 leaderboard ini nanti akan dikasih juga Samsung Galaxy Fit. Itu bisa bantu kamu buat menunjang ya bagi yang suka olahraga kayak lari gitu. Ini buat apa sih, monitoring kesehatan kamu pas olahraga gitu. Nah, course-course yang harus dikerjain itu apa aja? Ini banyak nih daftarnya, ada di RSVP. Nah, sekalian aku mau ngasih tahu kalau bentukannya Google Skills itu, Google Skills itu dia itu mirip kayak Duolingo tapi versinya Google. Jadi kalau di Duolingo kan kita kan belajar tentang bahasa Inggris, Belanda, French atau Jepang gitu. Tapi kalau di Google ke sini tuh dia tuh ngajarin skill-skill dunia IT gitu. Dia ada pad-nya. Sorry, aku no strict dari kemarin luang ngerjain. Dia pad-nya ada AI dan ML, terus ada pad data, development tools, infrastruktur, productivity, dan security. Nah, tadi kan kita sambil bahas security tentang deep tech AI. Kalau mau bahas lebih lanjutnya lagi, lebih dalamnya lagi, kamu bisa masuk ke Google Skills ini. Dia, kamu bisa ambil course Learning Tech di Security Engineer atau beginner Google Cloud Cyber Security, nanti kamu bisa dapat sertifikat juga. Dan di sini tuh juga gratis, kecuali yang ada labnya ini, karena ini kan ada course itu kelas, nanti kamu dikasih video materi, terus kuis juga, yang itu tuh gratis, tapi kalau yang lab itu dia butuh kredit buat ngerjainnya. Nah, kebetulan juara GCP ini kan juga lagi bagi-bagi kredit gratis sebanyak 350 kredit kalau nggak salah. Betul. Jadi ya
jangan sampai kelewatan sih, karena deadline-nya juga tinggal 15 Februari, walaupun udah mulai dari 15 Januari lalu, sebulan sebenarnya, tapi boleh langsung gas ngerjain sekarang juga. Nih, aku share link-nya di chat ya. Itu sih, Kak Gisha. Oke, makasih banyak nih Kak karena udah sharing-sharing nih terkait juara GCP dan juga terkait Google Skill. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan event juara GCP boleh untuk langsung daftar sekarang karena mumpung masih dibuka nih pendaftarannya. Terus habis itu deadline-nya juga masih tanggal 15 Februari, jadi langsung aja buat daftar. Dan teman-teman kalau misalnya berminat untuk dapat sertifikat resmi dari Google juga bisa untuk ikut Google Skill karena di sana kalian bakalan belajar juga, bakalan ngerjain tugas-tugas yang dimana nanti dari sana kalian rewardnya bakalan dapat sertifikat gratis dari Google. Oke, kayaknya di sini udah mulai banyak pertanyaan dari teman-teman. Kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab ya. Sebentar teman-teman. Oke, aku langsung bacain pertanyaan pertama dari teman-teman nih. Nah, kan kita pasti ada aja ya post foto muka kita di sosmed. Gimana cara biar muka kita nih nggak disalahgunain di era deepfake AI ini? Apa dunia ini udah nggak seaman itu? Nah, boleh nih untuk narasumber kita, Kak Raffi atau Kak Aura, bisa dibantu ditanggapi pertanyaan dari teman-teman. Silakan, Kak. Oke, izin menjawab ya. Ini pertanyaan nomor 1. Ini pertanyaannya menarik nih. Kalau misalnya foto kita ada di sosmed, tapi bukan kita yang upload nih, orang lain, dan udah diubah lah. Gimana sih caranya biar nggak disalahgunain di era deepfake sekarang? Nah, apakah dunia udah nggak seaman itu? Dunia tuh dibilang dunia nggak seaman itu ya bisa dikatakan gimana ya? Dunia itu akan aman kalau misalnya kita juga ikut menjaganya. Anjay. Lebih ke gimana ya? Kalau misalnya sudah terjadi yang seperti ini, pertama kalian harus kontak dulu sama pengguna akun tersebut. Caranya ya bisa kalian di DM atau apa namanya? eh, Kalau misalnya ini pertama kan pasti kalian butuh kayak kepastian dulu kan. Ya coba kalian DM dulu pemilik akun tersebut yang udah coba upload foto kalian dan udah disalahgunain. Nah, itu itu bisa salah satu langkahnya. Ada juga bisa kalian report. Kenapa di report? Kalau misalnya di sosial media itu sekalinya suatu postingan di report, nanti sistemnya dari aplikasi tersebut dia bakalan melihat nih kira-kira hasil reportnya ini benar nggak. Biasanya kan dalam proses report itu ada bisa dijelaskan tuh kayak kenapa postingan ini ingin ada report ya karena kalian bisa tulis tuh keterangannya di others biasanya tuh kalian ketik misalnya foto ini merupakan hasil itu dari foto saya gitu. Itu bisa jadi salah satu langkahnya. Nanti bisa apa namanya? Bisa apa? Diolah lagi oleh pihak pemilik dari sistem media sosial tersebut. Nah, terus sebetulnya kalau kalau masalah kayak gini-gini yang di media sosial itu ya balik lagi ke diri kita masing-masing. Misal kita orangnya cukup sering oversharing nih ya. Kalau udah cukup sering oversharing ya kita apa namanya mau nggak mau ya harus mengurangi tingkat oversharing kita gitu. Atau mungkin kita ini mungkin yang menanya ini mungkin salah satu influencer, mungkin kalau influencer kan dia memang harus nampilin wajahnya kan, harus nampilin identitasnya kan. Nah, pastikan akun kalian resmi. Jadi kalian ketika misalnya apa namanya terjadi yang seperti ini, untuk bisa pasti kalian juga sebagai pribadi, kalau misalnya tokoh itu apa ya kayak namanya kayak verifikasi kalau data klarifikasi kalau misalnya datanya ini tuh bukan milik kalian gitu kayak
Gitu moderator Kak Gisya. Oke, nah gimana nih Kak Aura mungkin mau ikut menanggapi terkait pertanyaan dari teman-teman ini? Kalau aku mah ikut-ikut aja soalnya jawaban Kak Raffi itu tuh udah perfect banget gitu. Tapi aku ingin mm, menambahkan kalau misalnya tuh dari dulu itu dunia tuh emang udah nggak damai, udah apa namanya? Nggak aman? Udah nggak aman dari Memperlambat. dulu sebelum ada teknologi ya udah nggak aman. Tapi bedanya kan kalau teknologi sekarang kan kita kan mempermudah untuk memviralkan gitu tuh. Kalau kalian Betul. makanya kan ada apa namanya kalau cara si ya negara open source aku pernah lihat. Nggak apa-apa sayangan kalau Kak Kak Diandra kan pakai caranya kan yang gampang ya. Misalnya kayak mereport terus juga berusaha kayak kayak block user gitu atau misalnya kayak ngomong secara apa namanya Kalau nggak bisa sama baik-baik ya usernya gitu kan. Kalau misalnya kalian mau tingkat yang lebih susah lagi bisa juga. Aku kan cuma ngasih opsi aja ya. Kayak misalnya kayak sue orang itu buat oh ini tuh udah mencemarkan nama baik nih, tapi dengan catatan kalian harus viralin dulu baru cepat pemrosesannya gitu. Tapi selebihnya untuk si Kak Diandra ini udah perfect sih, jawabannya perfect. Aku cuman menambahkan sedikit jawaban dan sedikit opsi saja gitu. Oke. opsinya Oke, cukup kita ekstrim ya. Karena langsung dibawa ke ranah hukum ya. Hanya opsi oke. simpel. Oke, itu tadi jawaban dari dua narasumber kita ya, teman-teman. Kira-kira udah kejawab belum nih pertanyaannya? Oke, mungkin bisa Semoga lanjut. sih, semoga sih udah kejawab ya. Nah, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari teman-teman juga, kalau kita udah berusaha jaga data kita, tapi malah dibocorin pemerintah sendiri, contohnya peretasan PDN tahun 2024, itu gimana Kak Raffi? Boleh nih untuk Kak Raffi bantu ditanggapi Nah, Kak, terkait pertanyaannya. ini pertanyaannya menggiring opini sekali ya. Karena ini itu suatu bentuk mau dibilang kebodohan memang bodoh gitu. Ya gimana ya? Kita kalau misal udah mencoba atau berusaha sebaik mungkin dalam menjaga data kita, tapi ujung-ujungnya dibocorin pemerintah, ya kita mau nggak mau ya harus melapor ke pihak yang berhubungan, kayak misalnya data kita kayak oke, jangan jangan yang PDN tahun 2024 deh. Sebetulnya data-data yang kayak dari website-website pemerintahan itu bisa dikatakan tuh cukup rapuh gitu loh. Rapuhnya kenapa ya? Eh, bisa dikatakan bisa dengan mudah diserang gitu loh. Kayak website sebetulnya kayak website punyanya pendidikan itu dia juga bisa diserang. Diserangnya ya karena keamanannya memang kurang, ya itu adalah minusnya dari sistem keamanan yang dimiliki oleh pemerintahan, minusnya. Tapi kalau misalnya udah berusaha terus ya kita harus lapor mau nggak mau, karena itu data kita, milik kita, hak kita gitu. Sedangkan mereka pihak yang berwenang aja juga nggak bisa menjaga gitu loh. Jadi kita harus Betul, harus betul. melaporkan hal itu. Ya kalau nggak kita pakai caranya yang tadi dibilang Kael, kita viralkan. Sekarang itu soalnya cukup apa ya, kalau kalian lihat sosial media gitu, untuk viralnya suatu suatu konten itu sekarang itu kayak cepat banget. Kayak, kayak ya ya apa giringan opininya tuh cepat banget. Kalian cukup tinggal tambahin hashtag aja, bentar juga apa juga muncul juga. Apalagi kalau ini udah kayak pemerintahan gitu. Kalau pemerintahan itu kan apa ya? Ini adalah satu 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 kekurangan dari pemerintahan ya. Disitulah kenapa kita harus belajar tentang cyber security biar kita tahu nih, biar kalau misalnya salah satu di antara kalian atau misalnya kita itu dapat kesempatan kerja di bidang cyber security-nya pemerintahan, ya
kita harus bisa ngamanin gitu loh, karena kita juga punya tanggung jawab. Ini tidak bertanggung jawab aja sih, ini mau PDN tuh. Oke. Makasih banyak nih Kak Raffi buat tanggapannya. Gimana nih teman-teman? Kata Kira-kira udah kata kejawab? Adil Fatih tuh, yang kerja boomer semua. Emang kalau boomer itu susah diomongin, emang jujur susah diomongin emang. Cuma kadang-kadang kalau udah kena musibah, hey, alamak minta ditepak gitu. Sabar Coba, Kak, sabar. boleh lanjut. Oke, semoga kejawab nih ya pertanyaannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut kedua pemateri ini, mana yang lebih penting mengembangkan teknologi AI secepat mungkin atau memastikan keamanannya terlebih dahulu? Boleh nih Kak untuk Kak Raffi dan Kak Aura ditanggapi pertanyaannya. Oke, karena saya sudah on mic, mungkin saya dulu ya. Mana sih yang lebih penting, mengembangkan teknologi AI secepat mungkin atau memastikan keamanannya terlebih dahulu? Kalau menurut pendapat saya pribadi, ya kita harus jujur, sekarang itu teknologi itu sudah maju. Mau kita berusaha untuk mengembangkan teknologinya mengembangkan teknologinya secepat mungkin, itu tetap sudah maju ya sekarang. Jadi yang lebih harusnya dijaga itu adalah keamanannya. Jadi utamain, kalau yang sekarang ya dalam kondisi saat ini, itu harus di keamanan dulu yang diperkuat. Karena teknologinya ini sekarang udah cepat nih, udah makin bagus. Ya kan kalian juga pasti udah pernah lihat dong yang evolusi editan videonya Will Smith lagi makan spaghetti, dari yang awalnya teksturnya berantakan banget, sekarang udah mulai mulus, sekarang malah udah hampir real kan. Bahkan kalau nggak salah pernah ada yang kalau nggak salah si Will Smith sendiri sampai nanggapin lagi makan spaghetti juga gitu. Nah, itu kan udah bisa dikatakan teknologi yang sekarang itu udah maju, cuma bagaimana dengan keamanannya. Nah, ini yang kalau ditanya nih, kalau yang untuk sekarang ya harus keamanannya dulu. Jadi sebetulnya bukan mana yang lebih penting sih, lebih ke arah beriringan, jalan ini harus barengan. Kalau kita mau membuat suatu teknologi, misal kalian ada yang minat nih, pengen bikin, gue pengen bikin AI ya, tapi kalian belum mikirin nih, wah ntar AI gue disalah pakai nggak ya. Nah itu tuh, jadi saat kalian membuat suatu barang atau suatu produk, kalian harus memikirkan juga tingkat keamanannya. Apakah ini aman buat digunakan, apakah ini berpotensi menimbulkan kejahatan, itu harus beriringan. Jadi bukan mana yang lebih penting, lebih ke arah memang sebelum kalian membuat, kalian juga harus siap bertanggung jawab gitu. Oke. Ini udah Kak tanggapannya? Kalau dari aku sih itu sih tanggapannya. Oke. Nah, gimana nih Kak Aura? Mungkin bisa disampaikan tanggapannya terkait pertanyaan dari teman-teman? Apa ya? Tadi nanya apa ya? Oh, bentar. Lagi. Baru refresh. Kalau menurut aku tuh di bidang keamanannya sama sih kayak Kak Diandra. Kenapa dibilang bidang keamanannya? Karena nggak semua AI itu bisa ngebaca logs, apalagi terkadang logs itu misalnya dalam satu menit bisa aja kayak 5-10. Iya, kalau misalnya 10. Kalau misalnya dalam 5 menit ada ribuan log yang mencoba atas masuk. Nah, nggak semua AI itu tuh bisa pakai, dan itu pun pasti resource-nya lebih lama, pemakaiannya lebih lama, sumber dayanya lebih lama gitu, teman-teman. Makanya rata-rata kan industri itu kan nggak mau ya pakai wasting time money itu hanya untuk AI. Makanya mereka lebih ke keamanan, yang dimana biasanya kalau di keamanan itu tuh
biar tidak error dan lain-lain itu tuh mereka masih memakai tenaga manusia karena AI itu masih belum bisa mereklame otak manusia begitu teman-teman. Makanya kenapa ini ada jaringan nggak sih? Makanya kenapa aku lebih milih keamanan karena menurut saya keamanan itu tuh lebih efisien. Ada jaringan nggak sih? Ah, jelek. Halo, halo. Halo Kak, masih ada suaranya di sini Kak? Oh, kupikir nggak ada soalnya patah-patah. Sorry, sorry, sorry. Makanya Nggak dari bidang efisiensi lebih memilih keamanan gitu teman-teman. Oke, itu tadi tanggapan dari Kak Aura ya, terkait pertanyaan dari teman-teman barusan. Gimana? Semoga terjawab ya teman-teman. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Apakah benar saat menghapus foto, sistem hanya menghapus alamatnya dan data yang sebenarnya masih ada? Bisakah ponsel lama kita yang dijual disalahgunakan? Ini pertanyaan ditujukan buat Kak Raffi nih. Jadi boleh untuk Kak Raffi langsung dijawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya cukup. Ini pertanyaannya bagus nih. Kalau kita ngapus foto, sistem itu menghapus alamatnya dan data sebenarnya apa masih ada gitu ya? Masih. Jawabannya masih. Cuma dalam rentang waktu tertentu. Jadi kalau ini nggak cuma di handphone ya, tapi di seluruh sistem penyimpanan. Bisa flash disk, bisa hard disk, ya pokoknya semua sistem penyimpanan. Setiap data yang dihapus itu tidak selamanya terhapus. Tetap ada datanya, tetap bisa di recover. Makanya ada yang namanya itu ada data flash, walaupun kita format ya, walaupun kita format ini suatu misal kita apa punya data nih, foto fotonya nih udah nyampe penuh nih 100 giga nih foto semua nih. Nah itu kita format nih, kan bersih itu 100 giga lagi itu kan, free space nya 100 giga lagi. Cuma itu nggak kehilang sepenuhnya, dia masuk ke dalam apa ya, aduh lupa lagi sebutannya. Jadi pokoknya dia tuh ada suatu sistem penyimpanan yang saya lupa nama komponennya apa, cuma dia itu memang menyimpan file yang sudah terhapus, dan itu memang kita nggak bisa ngeliat lagi, memang harus ada aplikasi tambahan, buat bisa ngeliat aplikasi itu, maksudnya ngeliat data itu. Tapi yang nggak berisi sepenuhnya karena memang nyatanya kalau misalnya kalian flash data itu jadi kayak datanya dari suatu penyimpanan itu ingin kalian restore. Nah itu kan harus di flash duluan. Nah itu nanti muncul semua tuh data-data lama kalian. Tapi ada tapinya nih, dalam rentan waktu tertentu. Jadi setiap gini, setiap data itu yang tersimpan itu, walaupun disimpan dalam hardware kayak misalnya SSD atau flash disk, itu masih tersimpan walaupun sudah dihapus gitu. Makanya kan kalau misalnya mau nyimpan data yang cukup permanen, simpannya di drive. Kenapa di drive cloud? Karena datanya itu kemungkinan hilangnya nggak banyak. Jadi ini mungkin tambahan ya, ini di luar konteks ya sebetulnya. Jadi kalau SSD dan hard disk kenapa lebih bagus untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang panjang di hard disk? Karena hard disk itu dia menyimpannya dalam keringan kacanya itu, bukan dalam suatu chip. Jadi kalau SSD itu dia dalam jangka waktu, misal kalian punya SSD eksternal, kalian nyimpen data, terus 3 tahun 4 tahun kalian nggak pernah buka, nggak pernah dicolokin, pokoknya nggak pernah dipakai nih SSD eksternal kalian, itu kemungkinan besar ada beberapa data yang korup, dan datanya itu kemungkinan yang korup itu udah bisa 50%. Kenapa ya? Karena
si SSD ini atau kayak flash disk gitu, dia chipnya ini perlu dibangkitkan lagi dengan daya dari pokoknya perlu dibangkitkan dengan daya dulu untuk merestore atau membackup data-data yang sudah hilang. Beda dengan hard disk. Kalau hard disk itu dia konsep kerjanya kan menggunakan piringan. Jadi datanya itu disimpannya akan lebih lama karena disimpannya langsung di dalam piringan kaca tersebut. Tidak menggunakan chip, jadi tidak gampang hilang kalau di hard disk gitu. Dan ini juga alasannya kenapa kalau hard disk itu lebih apa ya, lebih susah ngapus data karena ya dia disimpannya di dalam piringan, nggak di dalam chip. Jadi selagi piringannya ini masih bagus, ya datanya masih ada. Makanya kan kalau misalnya sebetulnya ya nyata kalau misalnya yang di kayak di film-film nih, wah biasanya yang film-film yang berhubungan sama cyber itu tuh pasti kalau misalnya wah ini datanya nggak mau dicuri, hard disknya dihancurin, itu bener, memang nyatanya gitu. Kalau misalnya mau menghilangkan data yang sehilang-hilangnya memang harus dihancurin. Cuma kan HP nggak mungkin kita hancurin dong. Nah, ya itu makanya kalau misalnya sebisa mungkin jangan nyimpan hal-hal yang terlalu sensitif di dalam handphone. Nah, walaupun ya, ini tambahan nih, walaupun datanya ini sudah dihapus dan memang masih ada, tapi kalau sudah kita hapus, data ini nggak bisa di-restore langsung lewat sistem eksternal. Maksudnya kayak gini, misal HP kalian dihack, diretas, data kalian yang sudah terhapus, itu untuk bisa di-backup, itu harus ada biasanya setiap sistem handphone itu untuk masuk ke dalam sistem penyimpanan kalian, itu nggak bisa langsung. Jadi harus masuk ke file system dulu. Nah, di bagian file system itu biasanya buat masuk ke situnya itu harus di restart dulu. Biasanya gitu ya. Nah, kalau udah di restart baru bisa masuk. Nah, kalau di hacking itu cukup rumit buat ngambil data yang sudah dihapus, itu tuh cukup rumit. Beda sama data yang masih ada. Kalau data yang masih ada, dia tinggal masuk ke sistem penyimpanannya aja. Nggak harus masuk ke sistem backupan dari penyimpanannya dia gitu. Jadi sebisa mungkin ya nggak, memang kalau dihapus datanya masih ada, tapi kalau misalnya nih ini yang servis HP itu, kalian kalau misalnya servisnya udah kena mesin, kalau bisa sebaik mungkin jangan pernah ditinggal HP-nya. Kalau bisa selesai di hari itu juga, harus selesai di hari itu juga. Karena apa ya, itu kalau counter service itu dia punya caranya buat nge-backup data yang sudah terhapus itu di HP kalian. Dan memang itu dia harus langsung diinjek langsung ke mesinnya gitu. Jadi makanya kalau misalnya kalian servis HP itu harus kalian tungguin, jangan ditinggal. Takutnya kalau ditinggal itu malah data kalian bisa dicuri. Ini kalau misalnya nggak amanah ya. Ya tapi tetap harus ada waspada ya. Gitu. Mungkin harusnya menjawab sih. Gitu. Oke, berarti tadi tanggapan terkait jawaban dari teman-teman ya. Nah, semoga pertanyaannya bisa terjawab nih teman-teman. Oke, selanjutnya kita tuh bakalan masuk ke sesi kesimpulan. Jadi mohon maaf banget nih teman-teman, nggak semua pertanyaan bisa dibahas karena keterbatasan waktu juga. Nah, kita langsung masuk ke sesi kesimpulan. Jadi di sesi kesimpulan ini aku bakalan ngebacain kesimpulan yang kita sudah bahas dari awal materi sampai selesai. Oke, dari materi yang pertama kita dapat ilmu nih kalau misalnya kita tuh jadi tahu nih caranya untuk melindungi data pribadi kita. Terus habis itu kita juga tahu gimana caranya cara-cara lain untuk melindungi data pribadi kita seperti menggunakan password, melakukan autentikasi 2 faktor, terus kita juga menghindari wifi publik. Terus kita juga harus menerapkan zero trust atau selalu waspada dan melakukan perlindungan berlapis. Terus kita juga harus menjaga nih supaya data kita tuh tidak terlalu banyak disebar-sebar ke media sosial. Karena kan biasanya zaman sekarang banyak nih orang-orang yang suka sharing-sharing terkait info pribadinya di media sosial. Mungkin
kelihatannya sepele, tapi itu sangat-sangat bisa menjadi bumerang buat kita kalau misalnya kita nggak bisa menjaga data kita. Nah, terus kita juga dapat ilmu terkait jenis-jenis cyber attack itu seperti phishing, malware, hacking, dan yang jadi topik kita kali ini yaitu deepfake AI. Terus melalui materi kedua, kita juga jadi tahu nih teman-teman kalau misalnya deepfake ini bisa berbahaya kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif. Dampaknya itu bisa menurunkan kepercayaan publik, terus habis itu bisa meningkatkan hoax juga, dan merusak reputasi dari suatu daerah atau bahkan bisa merusak reputasi sebuah negara. Terus selain itu bisa juga berdampak pada sisi keamanan seperti jadi banyak penipuan melalui mungkin teknologi, terus habis itu juga banyak juga pemalsuan identitas digital. Nah, selanjutnya deepfake ini nggak selamanya negatif, tapi juga ada sisi positifnya seperti yang digunakan pada industri perfilman tadi yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Selain itu, tadi kita juga dapat ilmu kalau misalnya ternyata deepfake ini udah diatur undang-undangnya dalam UU nomor 27 dan UU nomor 1 dalam hukum Indonesia. Oke, sekarang kita bakal masuk ke sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman boleh dinyalakan lagi kameranya karena kita bakalan dokumentasi nih bersama-sama dan pakai virtual background-nya juga ya teman-teman supaya kita bisa kompak. Yuk nyalakan kameranya teman-teman buat sesi dokumentasi kita kali ini. Oke teman-teman, yang belum on cam boleh untuk on cam biar kita bisa segera melakukan dokumentasi. Boleh sambil nunggu teman-teman disiapkan pose terbaiknya atau angle terbaiknya yang menurut kalian bagus. Oke, kita langsung masuk ke dokumentasinya ya teman-teman. Kita bakal mulai. Ayo disiapkan teman-teman pose terbaiknya. Aku hitung 1, 2, 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, makasih banyak nih teman-teman karena udah on cam. Sekarang kita bakal masuk ke sesi penutupan. Aku mau berterima kasih dulu nih buat dua narasumber kita hari ini karena sudah ngasih materi untuk kita semua, terus udah ngasih banyak ilmu yang beneran bermanfaat kalau misal kita bisa terapkan di kehidupan nyata, terutama waktu kita lagi beraktivitas di sosial media. Nah, aku mau terima kasih juga karena narasumber kita sudah meluangkan waktu di sore hari ini untuk sharing-sharing bersama kita semua dan terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, aku juga mau terima kasih ke teman-teman peserta karena sudah hadir di Google Meet sore ini, sudah meluangkan waktu liburannya untuk sama-sama belajar dan berdiskusi bersama-sama. Aku mau ucapkan juga terima kasih untuk seluruh panitia yang bertugas. Terima kasih atas kerjasamanya, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Aku, Regisha, sebagai panitia dan mewakili seluruh panitia yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kerjasamanya untuk teman-teman semua, narasumber kita, dan seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf kalau misalnya selama acara banyak kekurangan dan terjadi kayak kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk seluruh teman-teman dan juga narasumber kita. Mari kita sama-sama jadi pengguna teknologi yang bijak dan juga selalu tingkatkan kewaspadaan kita terkait teknologi, oke? Langsung aja selamat sore dan selamat beraktivitas kembali kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di acara DSC UHAMKA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.
Terima kasih banyak.